apa aja yang Bapak lakuin untuk mendapatkan ini omset kalau kita lihat bisa sudah mencapai, bentar kita buka lagi. Nah, ini omsetnya sudah sampai 24 juta. Kayak gitu ya, secara omset Iya. 24 juta. Nah, ini dalam 3 bulan. Nah, untuk mendapatkan Iya. ini itu mungkin Bapak bisa share mungkin strategi apa aja yang digunakan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Hernawan. Ya. Kalau panggilannya sih di sini Pak Iwan gitu ya. Pak Iwan. Kalau asli saya dari Sulawesi Selatan, Pak. Dari Sulawesi. tepatnya di Sulawesi Selatan, kalau kota kelahirannya Kota Masamba yang kemarin masuk di berita kena banjir itu. Kena Iya. banjir. Alhamdulillah semua keluarga ada di sana di Sulawesi Selatan di Masamba tepatnya. Tapi aman, Pak ya? Alhamdulillah keluarga semua aman, sehat-sehat sampai sekarang. Dan rumah di agak dari kota yang kena banjir itu alhamdulillah tidak kena banjirnya gitu. Karena ada sekitar 8 kilo dari pusat kota. Oh ya, kalau sekarang tepatnya di mana Pak tadi? Saya sekarang di Kota Sorong, Pak, di Papua Barat, di ujung Papua timur Barat. Indonesia. Oh, Ya, belum sampai di ujung sekali sih. Kalau ujung sekali kan Jayapura gitu ya. Saya di Kota Sorong. Kalau di peta itu ada di kepala burung. Peta Papua itu ada di kepala burungnya gitu. Saya kerja di salah satu yayasan pendidikan di Al-Izza Kota Sorong ya, sebagai guru ya, guru di Yayasan Al-Izza. Ya. Saya kenal Ulife Academy ini itu dari teman juga yang di yayasan gitu. Oh, satu yayasan ya Pak ya? Ya, satu yayasan. Beliau dapat info itu dari temannya yang ada di Jawa juga. Awalnya dikirimin postingan gitu kan, seperti yang yang diajarkan oleh Coach Dodi itu kan, dalam membuat Boss Trap itu ya. Jadi orang-orang yang kita kenal kita kirimin postingan diposting tiap hari, ujung-ujungnya nanti lama-lama ditanyakan ini maksudnya apa gitu. Nah, kalau sudah nanya maksudnya ini apa, nah itu kita sudah bisa masuk itu menjelaskan. Jadi dari situ beliau sempat cerita gitu kan, cerita ke kita langsung di sini. Saya ini ada saham seperti ini. Nah, kebetulan tahun 2016 kalau tidak salah ya, 2016 di yayasan kita ini pernah memang mengundang dari OJK dan pasar modal. Kita undang untuk sosialisasi terkait saham ini. Nah, cuman setelah sosialisasi itu kita sudah sempat daftar juga buka RDN gitu, tapi karena kita tidak ada mentornya, nggak ada yang menindaklanjuti, nggak ada yang nanya-nanya gitu. Akhirnya kan tidak jalan juga. Jalan, kita mau nanya kemana, arahnya bagaimana ya gitu. Jadi hanya sekedar setelah sosialisasi itu sudah kita buka RDN tapi tidak pernah ditindaklanjuti gitu. Nggak pernah tahu mau diapain gitu Pak ya? Iya betul, nggak tahu ini mau diapain nih, bagaimana cara memulainya. Nah, setelah dapat info belajar saham ini melalui Ulife Academy, saya tidak tanya-tanya lagi, langsung ini, oh ini sistemnya gimana, begini dijelaskan, langsung saya daftar gitu. Ya langsung daftar karena bahasanya kan keadaan kita. Jadi dari teman yang menjelaskan tadi itu menyampaikan bahwa keadaan kita saat ini itu kan tergantung dari keputusan yang kita ambil dari masa lalu. Nah, kalau kita tidak memutuskan sekarang untuk belajar, ya otomatis bisa jadi nasib kita ke depan masih sama seperti ini atau bahkan tidak seperti ini gitu.
Kalau kita mau lebih baik, berarti kita harus ambil keputusan. Maka saya putuskan besoknya juga itu saya langsung buka linknya, dikasih linknya, saya daftar gitu, daftar. Oke, Dan langsung masuk di join. Ya, langsung masuk di gratisnya. Itu bulan apa, Pak ya? Bulan Desember, Pak. Desember 2020 ya? 2020 kemarin, Desember 2020 itu dapat informasinya, setelah dapat penjelasan itu, wah ini kalau tidak lanjut ini ya kembali lagi. Kalau saya buat keputusan, bisa jadi ada perubahan yang terjadi dalam hidup saya, perubahan untuk baik ke depan. Tapi kalau saya tidak ambil keputusan, tidak mungkin ada kesempatan untuk berubah. Dan alhamdulillah dalam waktu ya kalau hitungannya sampai sekarang ya 3 bulan ini ya 3 bulan. Ya 3 bulan ini tuh modal itu alhamdulillah sudah kembali gitu ya. Ya, sama saja tidak bayar, alhamdulillah dari nol, betul-betul dari nol. Maksudnya memang untuk ilmu ya saya berpikir gini, kan memang setelah masuk memang Coach Dodi kan sampaikan bahwa kita ini sekarang investasinya adalah ilmu. Ya, kalau kita investasinya ilmu, bisa jadi ilmu itu menghasilkan. Tapi kalau kita investasinya barang, ya, barang itu bisa habis gitu. Benar. Nah, dan ternyata bukan menghasilkan lagi ya, berlipat-lipat. Oke. Ini Pak. Ya. Ini yayasannya Bapak ngajarnya di SMP kah, SMA atau SD? Iya, kalau sekarang ini kan yayasan ini buka dari tahun 2006 ya. Buka mulai dari TK. Saya masuk di yayasan ini itu dari 2010. Waktu itu yayasan ini baru ada kelas sampai kelas 3 SD. Baru yang ada baru TK sama SD. SD-nya pun baru sampai kelas 3. Nah, sekarang sudah ada alumni. Setelah dari SD dibukalah SMP, SMA. Nah, SMA ini sudah 4 angkatan lulusan. Nah, saya awalnya di SD, kemudian dipindahkan ke SMA. Setelah ada SMA-nya, saya ngajar di SMA dan sekarang ditugaskan kembali di SMP gitu untuk ngajar. Oke. Bapak kan istilahnya udah ngajar juga, udah punya penghasilan juga. Tapi kenapa kok masih ada keinginan untuk join YouLife? Kan? Pasti kan ada sebabnya gitu. Mungkin bisa diceritakan kenapa kayak gitu. Karena tadi saya kan dapat informasinya dari guru yang ngajar di sekolah juga awalnya itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol sama beliau sampaikan kita masuk di sini tujuannya adalah supaya bisa bebas finansial. Memang sekarang ini kan kita sudah punya penghasilan, tapi penghasilan itu masih terbatas gitu kan, masih terbatas. Nah, dengan kita masuk di saham, insya Allah tujuan kita adalah supaya bebas finansial dan bisa banyaklah yang bisa kita lakukan dengan bebas finansial itu. Maka dari situ, oh iya betul. Artinya gini, kalau selama ini apakah kita mau kerja sampai tua ya, ataukah kita mau kerja tidak sampai tua dan bisa bebas finansial. Artinya kalau nanti di usia kita yang mungkin 50 ke atas itu kita sudah kerja lagi gitu. Yang bekerja nanti adalah uang, jadi uang cari uang gitu. Dari situlah saya oh iya betul. Kalau kita mau siap bekerja sampai tua ya keputusan kita tidak usah masuk YouLife Academy gitu kan. Kemudian kan kerja di sini kan ini enggak butuh tenaga tenaga fisik kan, kita hanya pencet-pencet tombol doang. Cuman memang butuh paham gitu. Kita memang butuh paham. Nah, untuk memahami tentunya harus belajar. Nah, ini masalahnya biasa orang-orang ini kan maunya cepat, tidak mau belajar dengan mengikuti step-step yang modul-modul yang diajarkan. Nah, sementara di YouLife Academy sendiri memang Coach Dodi sampaikan yang diajarkan adalah ilmu. Nah, kalau misalnya kita mau cepat ya memang keputusan jalan yang lain gitu. Tapi kalau mau belajar ya mari kita ikut di sini. Oke. Belajar di YouLife ini apakah menyenangkan, membosankan, atau bingung, membuat bingung atau gimana, Pak?
Kalau saya sih Pak gini, tergantung dari motivasi awal kita ya. Kalau memang kita niat untuk belajar, ya bagaimanapun modelnya kita ikuti. Ya. Sama kan, misalnya orang terpaksa harus mencuri, misalnya ya, orang terpaksa mencuri, apapun caranya dia akan lakukan. Nah, kita motivasinya kita mau berubah. Ya. Jadi bagaimanapun modelnya, Coach Dodi menyampaikan dengan sistemnya seperti itu, ya harus kita ikuti. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau, aduh saya maunya enggak seperti ini, ya mungkin ya bukan di sini gitu. Kita cari cara yang lain gitu. Tapi karena kita sudah memutuskan masuk di sini, ya kita ikuti caranya. Sama kan kalau kita kerja di sekolah, di yayasan atau di kantor mana, kita harus ikut aturan itu. Benar. Aturan itu tidak mungkin kita buat sesuai kemauan kita. Nah, di situ sebenarnya kuncinya. Jadi kalau ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang tidak suka, itu tergantung dari masing-masing keputusan yang kita ambil. Dari pembelajaran itu, materi apa yang mungkin menurut Bapak itu paling mengena di Bapak itu apa? Materi apa? Yang paling memberikan motivasi bagi saya di video tops yang di Strangle itu kan, yang kedua kalau tidak salah, yang segitiga itu. Ya, triangle. Triangle itu. Nah, ini yang sangat memberikan motivasi, yang bisa membuka wawasan, dan dari situ juga, wah ternyata keputusan yang sambil sudah betul sesuai dengan materi itu gitu. Makin menguatkan. Nah, setelah lihat video di Ulive itu, wah itu kan cara bagaimana kita bisa menghasilkan dari tambahan lah ya. Ya, tambahan gitu. Nah, dan alhamdulillah, maksudnya dari situ saya share gitu kan, share ke teman-teman yang kan kita di sekolah ini ketemu bisa jadi di jam-jam istirahat gitu, ketemu kita ngobrol gini. Awalnya itu di share gitu, kan bertanya juga nih, ini maksudnya bagaimana gitu. Sudah, kalau sudah maksudnya gimana itu sudah bisa masuk gitu. Siap. Sebelumnya apakah memang sudah kenal dunia saham gitu kan, karena memang orang masuk Ulive yang dicari awal kali saham gitu. Open buy belum pernah Pak sebelum masuk di Ulive. Jadi memang baru pertama kali ya kalau masalah saham. Baru pertama kali. Nanti itu pun pada saat sudah jadi RDN, mau open buy ini memang rasanya gimana? Kayak takut gitu. Aduh, ini betulkah? Kalau masalah digital marketingnya, apakah sebelumnya sudah tahu, udah pernah melakukan seperti itu, Pak? Tadi katanya di sekolah juga ada gitu. Apa aja yang Bapak lakuin untuk mendapatkan ini omset, kalau kita lihat bisa sudah mencapai, bentar kita buka lagi. Nah, ini omsetnya sudah sampai 24 juta. Kayak gitu ya, secara omset 24 juta. Ini dalam 3 bulan. Nah, untuk mendapatkan ini itu mungkin Bapak bisa share mungkin strategi apa aja yang digunakan kayak gitu. Selain yang tadi sama teman-teman kayak gitu. Yang saya lakukan itu tadi Pak, di-share ke grup. Kalau grup kan grup yang memang sudah kita punya sendiri, grup yang kita punya, terus saya share WA secara pribadi. Share WA secara pribadi. Nah, biasanya kan kalau di grup itu kadang dilewat-lewatkan, tapi kalau kita WA pribadi, kita share pribadi langsung. Jadi kita share ini ke orang-orang yang dikenal dulu ya. Karena mereka kan otomatis kalau kenal dengan kita kan bisa percaya gitu. Kalau mungkin orang baru bisa jadi dia akan bertanya-tanya, ini siapa gitu kan. Nah, jadi kita share ke orang yang kita kenal secara pribadi. Nanti sampai kita memang kadang tidak ditanggapi, tidak dibalas, tapi kita share karena memang setiap hari ada postingan dari Coach Dodi, itu biasa saya share ulang kan, yang diposting Coach Dodi di Facebooknya, kemudian yang di email kan sama saja tuh, yang di email masuk, kemudian yang di bank data itu, nah itu konten-konten itu
kita share gitu, apalagi yang misalnya video live-nya sarapan otaknya Coach Dodi, itu juga saya share gitu. Saya share linknya, jadi saya share pribadi, nanti kan mereka akan nonton gitu kan. Nah mungkin setelah lihat itu nonton, pasti kan bisa jadi mereka tidak bertanya, tapi mereka coba gitu kan, coba langsung buka coba. linknya itu, ya, langsung coba, oh ini masuk. Nah, biasanya itu ada yang bertanya, ini saya sudah masuk di sini, terus selanjutnya bagaimana? Gitu. Gitu. Oke. Coach Dodi, menurut Bapak Coach Dodi itu orangnya seperti apa? Kalau Coach Dodi nanya orangnya seperti apa, ya mantap lah. Orangnya luar biasa gitu, apa namanya, full power lah. Beliau sendiri sampaikan full power itu ya memang lihat cara beliau menyampaikan materi itu sangat apa namanya, sangat jelas gitu ya. Memang mungkin kalau yang baru dengar istilah-istilahnya bingung, tapi kalau untuk beliau sendiri dalam menyampaikan memang luar biasa gitu ya, semangatnya itu. Saya kalau lagi apa namanya semangat turun tuh saya buka videonya aja itu beliau itu. Mana yang apa apalagi kalau video modul itu memang kan itu sangat memberikan motivasi bagi kita itu. Karena namanya semangat ini kan biasanya naik turun. Oke, mungkin ini saran bagi teman-teman yang baru masuk ini mungkin ya. Sarannya apa bagi teman-teman ini? Kalau saran sih kan ikuti aja tuh modul yang ada step by step, jangan diloncat-loncati karena itu sudah cara yang terbaik yang beliau sudah lakukan. Kalau dari videonya sebelumnya itu kan 15 tahun ya, sekarang mungkin sudah 20 tahunan kayaknya. Jadi saya ikuti aja itu sarannya Coach Dodi. Jadi kalau kita mau buat yang baru kan kita belum pernah coba juga gitu kan. Jadi kita kenapa tidak mencoba mengikuti yang sudah sukses, yang sudah sebelumnya dijalani gitu. Gitu aja sih. Saran saya apa namanya, kalau mau berubah ya, kalau mau berubah kita harus mengambil keputusan. Keputusan itu apa? Untuk belajar ya. Karena tidak mungkin ada perubahan dalam diri kita kalau kita tidak mengambil keputusan untuk belajar. Itu. Kalau kita mau tentunya kan mau tahu sesuatu harus belajar gitu. Jadi memang maka apa namanya, Allah perintahkan kepada kita ya sebagai seorang muslim ya, saya sampaikan memang ayat yang pertama diturunkan itu adalah Iqra, bacalah gitu. Artinya kalau kita mau paham sesuatu ya belajar. Baca di sini bukan hanya saja kita membaca tulisan, tapi bagaimana kita membaca keadaan, bagaimana kita memahami keadaan ya. Seperti itu. Jadi semuanya intinya kita harus belajar gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Hernawan. Salam untuk teman-teman di sekolah. Salam juga untuk keluarganya. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.